Tujuan mereka nih ya, kalau kalian pengen tahu. Yang pertama, yang diserang apa? Budaya. Budaya Jawa Barat ingin mereka hapuskan. Setelah budaya di Jawa Barat mereka hapuskan, mereka ingin memasukkan budaya dari imigran Yaman. Salah satunya tari zapin lah ya, salah satunya itu. Tari zapin yang sudah jelas-jelas tariannya mirip atau sama persis dengan tarian orang-orang Yahudi. Tidak mereka musyrik-musyrikan, tidak mereka sirik-sirikan. Tidak ada bahasa katanya, oh ini menistakan agama, tidak ada. Tapi giliran budaya di Nusantara yang jelas-jelas warisan leluhur, yang harus dilestarikan, yang harus dijaga, yang harus kita memulai bersama-sama, ingin mereka hapuskan. Kacau gak coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan jauh khurafat, dari para Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ini ada perbincangan menarik ya. Saya mengambil referensi ini dari channel Cokro TV, saudara. Jadi ada perbincangan menarik antara Guru Gembul dengan moderator terkait Kang Deddy Mulyadi yang seorang budayawan. Kita tonton dulu videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Ini tentang fenomena Kang Deddy Mulyadi nih. Kemenangan Kang Deddy ini kan luar biasa telak ya di Jawa Barat. Dan yang menarik, Kang Deddy ini kan sering dituduh mistik, kemudian kejauh Sunda Wiwitan, aliran kepercayaan macam-macam. Dan Kang Deddy membalas dengan menarik, dia bilang saya ini sangat rasional, terus juga saya itu justru pengen menumbuhkan kembali spirit untuk mengingat leluhur, menjaga tradisi, menjaga leluhur di tanah Sunda, tanah Pasundan ya, Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat itu dekat dengan alam gitu. Betul. Jadi dekat dengan alam, dan saya ingin menghidupkan itu kembali karena selama ini, kata Kang Deddy, masyarakat Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat tapi secara umum malah terkagum-kagum dengan leluhur bangsa lain. Nah, gitu. Leluhur dari negara lain yang mereka justru malah tidak menghargai leluhur sendiri. Betul. Gitu. Dan itu konteksnya kemudian di dalam debat Kang Deddy menyebutkan bahwa ancaman terhadap toleransi, jadi pembawa intoleransi itu dua. Kalangan urban, kata dia, yang menarik, dan yang kedua kaum migran. Nah, kaum migran ini kemudian diasosiasikan dengan habaib, dengan para pemuja budaya Arab dan lain-lain. Karena sebelumnya itu Kang Deddy kan sering diserang sama FPI, sama Habib Rizik, karena waktu jadi Bupati Purwakarta itu kan menghidupkan kembali, ada patung-patung, itu rame kan, terus Kang Deddy dituduh penista agama dan seterusnya. Nah, Guru Gembul sebagai orang yang di Jawa Barat ya, di Bandung, bagaimana membaca gejala ini? Saya pikir Pak Deddy itu menang bukan gara-gara membawa aliran itu, tetapi karena beliau memang sudah sangat populer dan kredibilitasnya diakui, dan banyak orang yang sudah melihat kinerjanya. Ya, plus minusnya tentu saja ada, tetapi setidak-tidaknya beliau sudah memiliki sebuah reputasi. Nah, terkait dengan perlawanan beliau terhadap migran dan urban itu sebenarnya hanya pemoles belakangan. Itu adalah idealisme beliau yang sebenarnya muncul sebagai reaksi dan kemarahan serta keresahan dari memang ada orang-orang yang ada di sana. Tapi dalam pikiran saya gini Pak, budaya itu tidak ada yang buruk, budaya itu tidak ada yang jelek. Jadi budaya gurun itu ya tentu saja tidak buruk, budaya tropis juga tidak jelek. Karena sebenarnya budaya itu adalah hasil akumulasi manusia terhadap reaksi mereka terhadap tantangan alam dan tantangan sosial. Jadi ketika misalkan yang paling sederhana dan paling bisa dijelaskan itu adalah kenapa orang-orang Arab itu pakai sorban? Ya karena mereka panas, jadi topi mereka harus tebal.
sesederhana itu Dan gitu. pasir, ya, Dan untuk pasir. melindungi pasir kena mata Iya, atau apa betul. gitu kan. Maka ketika misalkan kita menghubungkan itu, ya sudah cukup saja. Nah, kenapa misalkan masyarakat Nusantara itu senang sama klinik, sedikit-sedikit hantu, Hmm, sedikit-sedikit hmm. hantu. Ya bayangkan ketika kita hidup di tengah-tengah hutan belantara yang gelap, yang pada masa lampau itu tidak ada cahaya yang memadai, kemudian rimbun, kemudian banyak suara-suara, di tengah malam ada tiba-tiba dua pasang mata yang menyala dan menyorot kepada kita, itu menciptakan fantasi-fantasi dan imajinasi tentang betapa mengerikannya itu, dan kemudian ketika kita tidak tahu ya akhirnya memunculkan hantu begini dan begitu kan. Jadi kebudayaan itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika budaya di satu tempat dipaksakan bahwa sebagai kebudayaan benar yang universal, kemudian disuruh masuk kepada budaya yang lain yang dianggap sebagai budaya lokal yang tercela gitu. Nah, narasi yang berkembang itu kan pada akhirnya begitu. Kita tidak sama sekali kita tidak menjelekkan tradisi Arab. Tapi ketika misalkan tradisi Arab itu yang berlatar di gurun kemudian dimasukkan ke dalam tradisi kita yang sangat tropis ini, maka ini menjadi sebuah masalah besar, akan menghasilkan resistensi yang kuat. Nah, itu tadi saudara ya, sudah dijelaskan kan sama Guru Gembul. Mantap penjelasan dari Guru Gembul ya. Kata Guru Gembul apa? Kang Deddy Mulyadi itu menang di Jawa Barat. Itu karena apa? Karena kita sudah tahu bagaimana kinerja Kang Deddy Mulyadi. Jadi kayak gini ya, saya menambahkan sedikit. Kinerja Kang Deddy Mulyadi pada saat menjadi Bupati Purwakarta seperti apa, kita sudah tahu dengan sendirinya. Beliau terjun ke masyarakatnya langsung selama beliau menjabat sebagai Bupati di Purwakarta. Dan yang kedua, pada saat beliau menjabat sebagai DPR RI, ya, bagaimana kinerja beliau? Beliau juga sama langsung terjun ke masyarakat. Bahkan banyak sekali yang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Bukan 1-2 orang yang telah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya kalau ada orang FPI yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi, berarti orang itu tidak suka dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi yang lebih mementingkan rakyat yang membutuhkan. Rakyat yang membutuhkan selalu ditolong oleh Kang Deddy Mulyadi. Kok kenapa FPI tidak suka sama Kang Deddy Mulyadi? Ya. Dan terus terkait budaya, tadi Guru Gembul menjelaskan panjang lebar terkait budaya. Budaya itu bagus, cuman kita kan sekarang posisinya tinggal di Indonesia. Kita tinggal di Nusantara. Budaya yang harus kita pentingkan ya tentu saja budaya yang ada di Nusantara. Ngapain harus mementingkan budaya-budaya yang dibawa oleh imigran-imigran Yaman coba? Untungnya buat kita apa? Wali Songo datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam di Nusantara ini melalui apa? Melalui budaya Nusantara. Apakah Wali Songo membawa budaya dari luar negeri? Enggak, saudara. Wali Songo menyebarkan agama Islam lewat budaya yang ada di Indonesia, lewat budaya yang ada di Nusantara. Lah kok ini ada orang ya yang sok-sokan ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, padahal sudah jelas-jelas nasabnya palsu, tidak ada ketersambungan sama sekali, nasabnya bodong, nasabnya penuh tipu-tipu, ya. Intinya orang ngaku-ngaku lah. Kok mereka ingin mencoba untuk menghapuskan budaya dari Nusantara? Budaya ada di Nusantara mereka musyrik-musyrikan. Mereka benturkan budaya yang ada di Nusantara ini dengan agama. Coba. Kalau Wali Songo menyebarkan agama melalui budaya. Kalau mereka, orang-orang imigran Yaman itu, ya wabil khusus orang-orang yang dibawa komando dari Rizik Syihab yang ada di FPI, yang suka memusyrik-musyrikan kepada orang lain. Mereka ingin mencoba untuk membenturkan antara budaya dengan agama. Bayangkan coba sama kalian. Orang-orang imigran Yaman itu datang ke Nusantara ini, mereka ini pendatang semuanya. Mereka itu imigran. Kok malah mereka dengan seenaknya sendiri ngomong budaya di Nusantara ini musyrik, ngomong budaya di Nusantara ini syirik. Emangnya mereka itu siapa? Kan kayak gitu toh. Itu saja saya pribadi. Walaupun saya tinggal di Palembang, tapi saya sangat bangga kalau seandainya Jawa Barat itu dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi.
Beliau membangkitkan kembali budaya yang ada di Jawa Barat, saudara. Emang harus seperti itu. Di Jawa Timur masih terkenal dengan budayanya. Di Jawa Tengah juga terkenal dengan budayanya, saudara. Di Jawa Barat ya, hampir budaya kemarin dihapuskan. Untungnya, saudara, kita beruntung ya. Jawa Barat dipimpin oleh seorang budayawan. Jadi budaya yang ada di Jawa Barat bangkit lagi sekarang. Orang-orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi itu, tujuan mereka ingin menghapuskan budaya yang ada di Jawa Barat, saudara. Tujuan mereka nih ya, kalau kalian pengen tahu. Yang pertama, yang diserang apa? Budaya. Budaya Jawa Barat ingin mereka hapuskan. Setelah budaya di Jawa Barat mereka hapuskan, mereka ingin memasukkan budaya dari imigran Yaman. Salah satunya tari Zapin lah ya, salah satunya itu. Yang tariannya mirip sama tarian orang Yahudi itu. Kemarin kan sudah saya upload kan videonya. Mirip banget, persis malahan. Tari Zapin yang sudah jelas-jelas mirip seperti tarian orang Yahudi. Mereka agung-agungkan tari Zapin yang sudah jelas-jelas tariannya mirip atau sama persis dengan tarian orang-orang Yahudi. Tidak mereka musyrik-musyrikan, tidak mereka sirik-sirikan. Tidak ada bahasa katanya, oh ini menistakan agama, tidak ada. Tapi giliran budaya di Nusantara yang jelas-jelas warisan leluhur, yang harus dilestarikan, yang harus dijaga, yang harus kita memulai bersama-sama, ingin mereka hapuskan. Kacau gak coba? Betul, kata Guru Gempul tadi bilang, kalau orang luar gak usah coba-coba untuk membawa budaya luar ke Nusantara. Justru malah yang ada nanti bakal merusak. Tahu? Nusantara ya Nusantara, Indonesia Indonesia, Indonesia bukan Yaman, paham kalian? Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.